Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku kelas 12. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 12 bab 1. Untuk pertemuan yang ke-6 ini, kita akan mulai dengan materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini akan dibagi menjadi beberapa poin. Kita akan mulai saja biar menyingkat waktu. Yang pertama, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita mulai dengan nomor 1, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, di sini pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama tuh A, sikap egois. Egois itu dari kata ego yang berarti mementingkan dirinya atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Itu sikap egois. Yang B, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Itu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang C, sikap tidak toleran atau intoleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Kita lanjutkan. Setelah sikap intoleran adalah yang D, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kita lanjut yang E, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran hak lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik. Yang terakhir F, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan.
Anda tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia, munculnya pengangguran, dan sebagainya. Sekarang yang nomor 2, yang nomor 1 tadi penyebab terjadinya pelanggaran, sekarang nomor 2 kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya sebagai berikut. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Ini adalah pelanggaran terhadap hak warga negara dalam kondisi yang terjadi saat ini. Misalnya masih terjadinya kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi. Yang berikutnya, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang C, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ini seperti terjadi pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan sebagainya. Padahal dalam pasal 28A sampai 28C UUD tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Yang D, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal dalam pasal 29 ayat 2 tahun 45 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Terus yang E, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Ini mengindikasikan belum terlaksananya secara sepenuhnya dari pasal 31 ayat 1 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang F, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD, DVD, bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Ini contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang terjadi pada saat ini atau masih terjadi pada waktu ini. Yang ketiga, sekarang kita lanjutkan kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egois atau egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Contoh sebagai berikut. Yang dari sederhana, membuang sampah sembarangan. Ini perlu diingatkan dan dilakukan bahwa kita harus belajar, kita harus menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Dan
hindari penggunaan sampah plastik karena Indonesia adalah pemasok nomor 2 terbesar di dunia tentang sampah plastik ini. Yang berikutnya, melanggar aturan berlalu lintas. Masih banyak di lingkungan kita, misalnya para siswa jarang yang memakai helm. Oleh sebab itu, tumbuhnya kesadaran dan taat akan hukum demi keselamatan diri pribadi dan keselamatan orang lain. Silakan dalam berkendara sepeda motor memakai helm yang memenuhi standar. Mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi. Nah, ini tidak punya SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Masih banyak terjadi khususnya di masyarakat pedesaan. Berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan sebagainya. Ini hampir banyak sekali terjadi. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Misalnya mencoret-coret bangunan milik umum. Ini sering kita jumpai, sering kita lihat pelakunya itu anak-anak masih remaja itu. Dinding sudah dicat bersih, dicoret-coret begitu. Ini kebiasaan yang tidak baik. Mohon anak-anak untuk menghentikan atau kalau punya perilaku semacam itu untuk dihindari atau tidak dilakukan. Merusak jaringan telepon. Nah, sekarang sudah. Kalau dulu model ada telepon umum itu banyak yang dirusak. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara. Nah, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini ada yang sampai motor pajaknya tidak dibayar sehingga isinya mati kalau orang kita mengatakan begitu. Retribusi parkir dan sebagainya. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari kegiatan yang sederhana sampai yang politik. Nah, biar materi ini rampung pada pertemuan yang ke-6 ini. Pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban ini, satu, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. B. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara. Selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Ini lembaga-lembaga negara. Jadi dioptimalkan agar
bisa mengurangi atau tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang C, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terus yang D, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Jadi masyarakat bisa melakukan pengawasan dan dari lembaga politik misalnya DPR bisa melakukan tindakan pengawasan. E, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Ini penyebaran prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat, termasuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini adalah penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. F, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ini urusannya lembaga keamanan dan pertahanan. Yang G, meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Tindakan berikutnya adalah tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama menegakkan hukum. Ini tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi untuk menegakkan hukum. 1. Kepolisian. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Jadi, keamanan dan ketertiban lingkungan itu tugasnya polisi. Tentara Nasional Indonesia yang kedua melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatis. Separatisme itu paham memisahkan diri dengan negara atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Ancaman keamanan dari luar dan sebagainya. Yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Yang keempat, lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang tadi sudah nomor 1, sekarang nomor 2, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita yang beradab, yang keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan inti dari kita dituntut untuk berpartisipasi dalam masyarakat terhadap pencegahan terjadinya pelanggaran dan pengingkaran. Berikut ada paket di halaman 32. Di halaman 32 silahkan dikerjakan, dan itu adalah tugas atau
soal terakhir yang harus Anda kumpulkan. Jadi setelah ini semua tugas yang belum dikumpulkan dari bab 1, dari awal bab 1 sampai dengan saat ini, sampai tugas yang terakhir ini, silahkan dikumpulkan semua. Akan saya nilai untuk tugas bab 1. Jadi ada beberapa tugas yang harus Anda kumpulkan. Demikian supaya tidak terlalu lama durasinya, maka saya akhiri sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini dapat berguna dan bermanfaat bagi diri Anda, dan Anda menjadi warga negara yang baik, warga negara yang taat pada peraturan perundang-undangan, warga negara yang disiplin, dan warga negara yang memajukan diri demi bangsa dan negara. Majukan diri Anda untuk kepentingan diri Anda sendiri dan kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.